apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan terhadap kamu di sepanjang bulan Juli ini, bagaimana hubungan kamu menurut dia, dan juga guidance untuk Sagittarius dalam love life dan relationship-nya. Hai guys, selamat datang dan selamat bergabung di DME Tarot Indonesia. Di dalam channel ini gue akan memberikan tarot reading untuk zodiac sign dalam hal cinta, asmara, dan relationship. Untuk sun sign, moon sign, dan rising sign kalian. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu ke DME Tarot Indonesia dan aktifkan notifikasi bellnya biar kalian bisa mendapatkan notifikasi dan informasi di setiap kali gue melakukan update tarot reading dan juga di saat gue melakukan live streaming di setiap hari Minggu jam 20.00 WIB atau jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan ikuti live streamnya ya guys, karena kalian bisa berkesempatan mendapatkan personal tarot reading yang gratis di live streaming DME Tarot Indonesia buat subscriber yang beruntung. Buat teman-teman yang menginginkan personal tarot reading berbayar, silahkan email ke tarotlafortune@gmail.com. Kalian bisa tanya-tanya banyak hal, pertanyaan bebas dan juga unlimited. Kalian bisa tanya tentang karir, love life, relationship, atau apapun yang kalian ingin ketahui. Oke, sekarang akan kita lanjutkan tarot readingnya. Jangan lupa untuk like dan komen video ini, juga sharing video ini ke teman-teman dan sosial media kalian. Terima kasih atas partisipasinya. Let's get started. Hai Sagittarius, selamat datang kembali di channel DME Tarot Indonesia dan terima kasih untuk menonton reading ini. Kali ini gue mau membacakan ramalan pasangan kamu buat Sagittarius, Sun, Moon, dan Rising Sign. Buat kalian yang single, mungkin lagi ngegebet seseorang ataupun yang sudah in relationship dan juga yang sudah menikah, cocokkan reading ini dengan situasi kamu masing-masing. Juga jangan lupa cek moon sign dan rising sign reading kamu. Pasangan Sagittarius di bulan Juli 2020. Ini adalah untuk pertengahan reading ya, pertengahan bulan, mid-month reading. Extend version dari ramalan couple kamu. Apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan terhadap kamu di sepanjang bulan Juli ini, bagaimana hubungan kamu menurut dia, dan juga guidance untuk Sagittarius dalam love life dan relationship-nya. Ya, kartu pertamanya adalah Nine of Cups, lalu Adept of Wands, Mage of Cups, dan The Devil, The Magician, Five of Wands, Four of Cups, Eight of Wands, dan juga Adept of Coins. Di bottom of the deck-nya adalah Novice of Swords. Overall energi dia di bulan Juli ini adalah Novice of Swords, yaitu Page of Swords, yang artinya dia akan melakukan komunikasi dengan kamu, dia akan kontak kamu. Mungkin komunikasinya ini lebih ke arah komunikasi yang tajam, ngeselin, menyedihkan, mungkin menyakitkan, dan sepertinya akan ada konflik dari percakapan kalian ya, dari chat kamu dengan dia akan ada konflik yang membuat pertengkaran. Nah, antara kamu dan dia mungkin beda pendapat, mungkin beda tujuan, atau beda perspektif. Dan kalau kalian saling tukar pikiran, itu rasanya nggak matching gitu ya. Kamu dan dia sama-sama mungkin menginginkan kepentingan kalian masing-masing, dan kalian nggak bisa ngomong baik-baik satu sama lain. Akhirnya ada permasalahan ataupun pertengkaran antara kalian. Ataupun mungkin ada di antara kalian yang
sedang menjalani hubungan love triangle, dimana di sini gue melihat ada 2 wanita dan 1 laki-laki. Kalau pasangan kamu ini laki-laki, mungkin dia berdilin dengan 2 wanita. Dan kalau pasangan kamu ini adalah perempuan, ya mungkin there is another woman ya dalam hubungan kamu. Nah, terus gue melihat bahwa sebenarnya kamu itu di sini mungkin ya, kamu adalah Sagittarius fire sign dan pasangan kamu mungkin water sign. Ataupun di sini gue sebenarnya melihat semua elemen dari fire, earth, water dan air. Dan untuk spesifik zodiaknya ada Capricorn ya. Mungkin kamu adalah seseorang yang mengagumi orang ini. Kalau kamu yang berharap sama dia, kamu menginginkan dia untuk menerima cinta kamu, sepertinya orang ini tidak tertarik dengan tawaran kamu atau tidak tertarik dengan love proposal dari kamu. Ya, juga nantinya akan berujung dengan konflik. Kalau kamu misalnya dalam keadaan lagi bermasalah dengan dia, lagi berantem dan kamu minta maaf sama dia, sepertinya dia belum bisa untuk menerima permintaan maaf kamu ataupun melupakan konflik di antara kalian berdua. Sepertinya konflik ini belum mencapai titik final gitu ya. Belum ada hasil dari semuanya, dimana dia nggak taking action atas permasalahan kamu. Juga dalam hubungan dia pasif, dia hanya diam, dia bahkan menyendiri ya, seperti ngumpat, retreat, atau mengasingkan diri dari kamu mungkin. Dan orang ini dalam keadaan sedang seperti nggak menikmati love life-nya dia, nggak puas atas love life dia jenuh, mungkin dia merasa hampa atau hopeless. Dan kalau kamu adalah seseorang yang berdealing dengan dia dalam keadaan committed relationship, mungkin dia merasa kosong dalam hubungan ini. Dia menginginkan sesuatu yang lebih. Jadi mungkin kamu bisa berusaha untuk memberikan dia sesuatu yang lebih dari biasanya, misalnya sesuatu yang dia harapkan yang bisa bikin dia bahagia, untuk lift up mood dia gitu ya. Dia maybe lagi not in mood. Dan juga gue melihat ada beberapa di antara kalian yang lagi naksir dengan seseorang ini. Mungkin dia agak gak terlalu peduli gitu ya, cuek. Dia agak ignore kalian, cuekin kalian. Mungkin kalian SMS dan dia gak ngebales atau dia gak ngebaca gitu ya. Nah, ada faktor dia lagi not in mood, gak mau melakukan sesuatu yang berhubungan dengan penyelesaian konflik juga, ataupun yang berhubungan dengan love, cinta antara kamu dan dia. Dalam hal ini juga gue melihat ada beberapa di antara mereka yang seperti menyesali sesuatu yang sudah menjadi bubur gitu ya. Sesuatu yang udah gak ada, masih diharapkan. Jadi hanyalah menyesali tanpa ada action untuk memperbaiki misalnya. Well, gue melihat beberapa di antara kamu berdealing dengan seseorang yang maybe terlibat dalam black magic juga. Bisa aja ini dari dia ya. Ini gak untuk semua Sagittarius, hanya untuk spesifik hubungan yang spesifik person. Mungkin dia ada faktor dark energy ya, energi negatif, energi hitam, ataupun black magic yang terlibat dalam kehidupan dia atau dalam love life dia. Entah dia ke kamu, dukunin kamu kah, atau sebaliknya. Atau mungkin memang ada seseorang, kalian dalam love triangle, dan ada seseorang yang membuat dia seperti being slave di energi ini gitu ya. Jadi dia itu seperti someone controlling their mind. Nah, dari The Devil juga bisa menggambarkan hubungan kamu dengan dia mungkin hanyalah hubungan yang toksik, hubungan yang addicted. Seseorang sangatlah merasa ketergantungan dengan seseorang. Mungkin hubungan kalian selalu bertengkar, penuh dengan kecemburuan, penuh dengan tipu muslihat, tipuan, permainan, konflik ya, emosi, dan juga kebohongan misalnya.
Dan di dalam readingan ini dia memegang posisi sebagai The Magician juga, yang artinya dia punya kemampuan yang tidak terbatas ya, kemampuan yang banyak sekali dalam hal mewujudkan apa yang dia inginkan, dalam hal leadership, dalam hal komunikasi, dalam hal perasaan. Dia punya skill dan dia bisa memanipulasi things untuk menjadi seperti yang dia inginkan. Tapi mungkin kelebihan dia atau kemampuan dia ini dipergunakan untuk hal yang gak baik, misalnya ya, untuk deceptif, untuk bohongin kamu kah, untuk memanipulasi kamu, atau they're playing trick gitu ya dalam hubungan ini. Nah, akan ada komunikasi dari dia ke kamu. Komunikasi ini seperti lebih ke arah akan mengecewakan ya, karena maybe dia menolak sesuatu yang kamu berikan, atau dia seperti akan bilang merasa hampa dalam hubungan ini. Dan mungkin dia lebih ke arah menginginkan financial things, atau bahkan mungkin sebaliknya. Dia yang memberikan kamu financial support, tapi dia mengkontrol kamu dalam banyak hal. Dan juga dia playing trick dengan memberikan kamu apapun yang kamu inginkan misalnya. Sementara dia sendiri merasa gak puas dalam hubungan ini karena mungkin dia merasa selalu memberikan kamu things ya, tapi dia gak mendapatkan feedback dari kamu gitu. Oke. Gue mau coba buat bukakan Lenormand kamu, pasangan kamu di bulan Juli 2020, Sagittarius, Sun, Moon, dan Rising Sign. Kartu pertamanya adalah The Moon, Dog, Other Man, Clouds, House, Fish, Cross, Another Woman, dan juga Bridge. Di bottom of the deck-nya adalah Labyrinth. Ya, kelihatan di sini bahwa hubungan kalian itu agak sedikit complicated dan berliku-liku, bahkan untuk menemukan jalan tengah agak sedikit sulit ya. Seperti sometimes ada seseorang yang sangatlah dramatik gitu ya. Jadi satu masalah simple itu sepertinya jadi sangatlah rumit. Nah, dan gue melihat di sini ada kalau kamu berdealing dengan wanita ya, perempuan ini mungkin memiliki another man. Di sini ada another man and another woman ya. Jelas-jelas ada pihak ketiga, love triangle, dan mungkin ini adalah salah satu teman ya. Ada hubungannya dengan pertemanan antara dengan teman dia atau teman kamu ya. Konfliknya ini mungkin ada hubungannya dengan salah satu pertemanan kalian. Seperti ada teman yang menjadi pihak ketiga dalam hubungan kamu. Dan di satu sisi lain, Sagittarius, ada pula seorang teman kamu mungkin ya, yang sebenarnya dia punya hati ke kamu, sedangkan kamu sudah menjalani hubungan dengan orang lain atau kamu punya hati dengan orang lain, sedikit rumit hubungannya. Dia maybe merasa kamu memperlakukan dia hanya sebagai teman atau bahkan lebih teman tapi mesra, tapi tetap in friend zone, dan dia ini sangatlah sedih. Laki-laki ini sangatlah sedih. Another man ini ya, orang kedua. Laki-laki kedua ini sangatlah sedih karena kamu memperlakukan dia just as a friend, menganggap dia teman aja. Ya, ada faktor financial issue juga di dalam hubungan ini. Terus buat Sagittarius laki-laki, mungkin kamu break up dengan seorang perempuan dan orang ini masih tetap ingin menjalani komunikasi atau connection dengan kamu, walaupun dia sendiri memiliki beban dalam love life-nya dengan kamu ataupun sedih ya. Tapi dia masih ingin ketemu kamu, dia ingin datang ke kamu, ataupun dia ingin keep connection dengan kamu, keep contact ya. Jadi
Memang hubungan love life kamu ini di bulan Juli agak sedikit complicated dan mungkin ada perbedaan-perbedaan, ada jarak yang memisahkan, juga agak sedikit buntu, permasalahan yang seperti jalan buntu ataupun sulit untuk ketemu solusinya baik A atau B. It's not gonna be easy way, ya. Dan juga gue melihat ada seseorang yang spying kamu. Ada seseorang yang lagi sedih karena kamu merasa kehilangan kamu. Ada juga seseorang lagi yang dalam keadaan seperti not in mood untuk menerima cinta kamu. Juga gue melihat di sini seseorang yang kalian dealing sedang mengalami broken home ya. Entah dia dengan keluarganya, orang tuanya kah, di rumahnya kalau kalian belum serumah. Atau broken home dengan kamu, broken family dengan kamu, dimana dia sedih ya, dalam hal ini dia sedih dan mungkin ada financial issue yang menjadi masalah di antara kalian. Ada seseorang yang sangatlah bimbang ataupun confused ya, bingung untuk menjalani hubungan ini karena somehow seperti dia itu akan sulit untuk ketemu dengan kamu ya. It's hard to being together with you. Karena banyak sekali rintangan-rintangan dan permasalahan ataupun perbedaan di antara kalian yang membuat pemisah gitu dalam hubungan ini. Juga maybe dia lelah ya dan ataupun jenuh karena terlalu banyak drama and complicated things. Oke. Itu aja rasanya yang bisa gue sampaikan buat hubungan kamu dengan si dia. Jangan lupa komen, like, subscribe, juga sharing video ini ke teman-teman dan sosial media kamu. Terima kasih, salam hangat, bye-bye.